kemarin tentang penjelasan bagaimana Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu zat Tuhanmu adalah yang menciptakan ma yasha' wa yakhtar, menciptakan apa yang Dia kehendaki, juga memilih bagaimana keadaan kondisi akhir daripada sesuatu tersebut. Karena di sawinya itu dijelaskan qala ulama la yanbaghi li ahadin ayyuqaddima ala amri min umuri dunya akhirah hatta sallallahu al-khirah. Tidak seyogyanya bagi seorang mukmin dia melakukan apapun, bepergian, mau nikah, mau apa, baik min umuri dunya akhirah, sampai dia minta dulu khirah yang terbaik kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Dengan sholat dua rakaat, namanya sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah, nanti kalau yang sempurna itu di rakaat pertama habis baca Fatihah baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, gitu. Terus yang kedua habis baca Fatihah, maka mukminin wala mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu salam, terus baca doanya itu sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Itu dari sahabat Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha kama yu'allimuna surah minal Quran. Jadi Nabi mengajarkan praktek sholat istikharah itu sebagaimana Nabi mengajarkan tiap-tiap surah dari Al-Quran. Betapa pentingnya sholat istikharah itu bagi seorang mukmin. Makanya ya saya sendiri ya pernah ijazah itu tuh sholat istikharah itu suruhnya tiap hari. Tapi ya kadang-kadang kalau lagi malas tuh ya malas. Tapi pernah dirasakan kalau bisa istiqomah sholat istikharah terus, nanti seakan-akan kita dalam perjalanan kehidupan itu seakan-akan ada yang nuntun itu. Kamu sikap ini, dan selalu tepat. Cuma ya setannya gede. Jadi kita kadang-kadang dalam ini mau kemana ya, itu seakan-akan ada yang memberi petunjuk. Kamu harus seperti ini. Itu mau kemana? Seakan-akan ada yang menurut kalau istiqomah tiap hari. Memang sepakat ulama itu yang namanya istiqomah itu bukan mau kawin saja. Mau pilih perempuan mana istikharah, kalau enggak ya banyaknya kan gitu. Padahal sih disuruhnya itu tiap hari. Sebab kita kan tiap hari kan dalam selalu umur, banyak urusan ini itu. Nah kalau istikharah terus setiap hari ya minimal 2 rakaat itu sebenarnya mah enak. Dan Nabi sendiri kan mengajarkan istikharah seperti mengajarkan Al-Quran, itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang mukmin ya seperti itu. Nah seperti doanya kan langsung dari Nabi itu. Idza hamma ahadukum bil amri, bila mana kamu bertujuan dengan urusan falyaka rakaatain, salat 2 rakaat. Min ghairi fardhah, ya bukan salat fardhu, cuma liyaqul Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik as'aluka min fadlikal azim, sampai di majmu' ya adalah ya. Majmu' syarif terus istikharah sering bilang bae itu mah. Sendiri. Dia sendirilah itu mah. Wa yusamma, lalu dia sami hajatnya disebut, ada hajatnya di situ, nur hajatnya. Warwiyah, dan dari sahabat Anas, ya Anas idza hamamta bi amrin fastakhir rabbak. Nabi sendiri mengajarkan kepada Anas, baik Anas, bila kamu punya tujuan pada amal fastakhir rabbak, mintalah yang terbaik pada Tuhanmu. Sab'a marat 7 kali. Sumangdur ila ma yasbiqu ila qalbik. Lalu bagaimana untuk menemukan ini yang terbaik? Pokoknya yang di hati itu merasa mantap, jalankan gitu. Yang kita kalau udah 7 kali, terus hatinya mantapnya ke siapa? Ya udah, semuanya ada pilihan 2 perempuan, udah 7 kali, mantapnya harus itu yang terbaik. Nggak usah nunggu mimpi gitu tuh, nggak usah. Rasanya mah
Fangdur ila masbuk ila qalbik wa'ma fa inna khairu fi intaha. Kalau umpamanya kita tidak hafal ayat tadi. Ayat tadi orang buka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, terus makan apa ya punya qada wa rasul ayyakun lahumul khiyatun amrin, tidak hafal ya udah rakaat pertama sambil baca Fatihah baca surat apa ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Allahu akbar. Lalu doanya terlalu panjang ya, doanya Allahumma khirli wastahri wahtar li. Cuma itu aja. Allahumma khirli wahtar li. Allahumma khirli wahtar li. Allahumma khirli wahtar li. Baca itu tiga kali. Allahumma khirli wahtar li. Kama ruwiya an Aisyah. Wa alam an hadakafiyah ya al-warid fi hadis sahih. Nah, umpamanya istikharah bil manam. Kita istikharah nanti nunggu mimpi. Au bil mushaf atau kita istikharah lalu buka Al-Qur'an. Asafa atau kita ngitung. Awal itu falesa waridan anin nabi. Walidalika karohaul ulama. Maka ulama itu istikharah Qur'an gitu. Ada gitu yang memakruhkan. Omang jenta. Bahkan waqalu innahu na'um minatiro itu tuh. Sama dengan gitu apa? Ya kayak judi seperti itu kalau buka Quran. Di sini itu tuh. Iya, itu di sini gitu. Jadi ya yang itu ya pemantapan abdi lah. Jadi ya kita di sini ya yang namanya istighfar itu sangat penting dalam setiap urusan dari sifat duniawi atau ukhrawi. Ya. Terus menjelaskan tentang apa? Warabbuka matukim suduruhum wa ma yu'linun. Itu betapa ini kan kalau asbabun nuzul kan orang kafir ya. Orang kafir, tapi bukan berarti bagi saya mah tidak. Justru saya itu sangat kental sekali sifat orang kafir di sini. Seringkali kita itu dalam bersitan hati, dalam tindakan merasa tidak ada yang melihat, merasa seperti itu tuh sifat orang kafir itu tuh. Bersitan hati, tindakan kita di di kamar sendirian itu merasa tidak ada yang melihat, itu sifat kufar itu kental bisa non. Padahal si orang buka ya'lam matukin nusudurhum wa ma yu'linun. Kita dirahasiakan dalam hati, tidak sampai diungkap, tetap Allah Maha Tahu, dan itu tidak ada bedanya. Wallah la ilaha illahu lahul hamdu fil ula. Kita itu nanti akan selalu memuji Allah baik di dunia atau di akhirat, sebagaimana tadi mama kalau di dunia itu sifatnya apa? Taklif, perintah. Kalau di akhirat itu sifatnya taladud. Bagaimana kita ya di sana juga ya sholat para nabi itu di kuburannya sholat walaupun tidak dikasih pahala, sebab udah merasakan taladud gitu. Walaupun nggak ada pahalanya juga ya sholat saja, sebab nikmatnya itu di sholat para nabi itu. Para nabi itu sholat nabi kuburihim, mereka sholat dalam kuburan itu walaupun tidak pahala. Kita kan dikasih pahala juga masih malas-malasannya apalagi nggak dikasih pahala. Iya. Nah, terus menjelaskan tentang kenikmatan Allah tentang adanya siang dan malam. Kalau kita perhatikan ayat malam itu diakhiri dengan apalah tasma'un. Kalau ayat siang diakhiri dengan apalah tubsirun. Digabungkan la'allakum tashkurun gitu. Nah, itu rahasianya dalam itu. Malam itu ditonjolkannya adalah pendengaran. Kalau siang apalah tubsir, apakah kau tidak melihat. Nah, kalau kita bisa memungsikan yang namanya sam'u dan basar, mestinya kita itu pandai bersyukur. Anda bersyukur, tidak pernah ya kita ngeluh apa mestinya. Lah kita mau bawanya pada si mata mendengar, mata nggak bersyukur gitu. Lah itu penyakitnya tebal pisan gitu. Atau si mata, berarti ya kita itu sama
dengan matanya orang kafir, telinganya orang kafir kalau masih belum bisa bersyukur. Iya. Sebab yang namanya sampu itu kalau sampu udah difungsikan berarti udah sampunya udah ini. Coba kalau orang mukmin itu sampunya udah sampul malakut. Matanya, basornya udah basor malakut gitu. Nanti pasti akan dia bersyukur. Selama kita belum memfungsikan mata melihat malakut atau telinga melihat mendengar malakut, sulit. Sebab kita tuh ya seperti orang kafir saja, hanya mendengar dan melihat sesuatu yang sifatnya masih alam musyahada. Coba bedanya apa coba? Orang kafir alam musyahada tahu semua, mendengar itu. Nah itu orang mukmin kok tetap seperti mendengar dan melihat seperti pada alam musyahada. Ya tidak ada bedanya berarti. Itu dengan orang kafir itu pendengaran kita, penglihatan kita. Makanya di sini untuk itunya la'allakum tashkurun. Yang terakhir tentang walita belagu. Nah, supaya untuk motivasi kita bahwa ini adalah ayat madah. Madah apa? Madah untuk kita usaha. Bahasanya di sini apa? Ustufida minal ayat madhus sa'i, bahwa diambil dari walita belagu min fadli itu pujian untuk kita dalam usaha mencari rezeki. Madhus sa'i fi talabi rizki lima waroda al-kasib habibullah. Jadi kita untuk jadi habibullah tuh yang penting kita getol usaha ya. Di sini mah ada hadis al-kasib habibullah, orang yang getol usaha mencari rezeki adalah habibullah. Jadi yang untuk ada dalilnya gitu. Iya. Al-kasib habibullah. Makanya kalau dalam tafsir Munir apa? Wa ana terus wa fa fi hadza madhun lisa'yi fi talabi rizqi. Dalam ayat ini adalah madh fi lisa'yi fi talabi rizqi kama warada fil hadis al-kasib habibullah wa huwa la yunafi at-tawakkul. Dengan kita semangat usaha itu tidak menafikan dengan ketawakulan. Tawakal kita, wah kamu usaha sampai gitu berarti tidak tawakal, tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti usaha banting tulang, tapi tetap perintah dilakukan, pelarangan itu kita itu udah berpredikat Allah, dan juga tetap itu tuh bisa dikatakan orang mutawakil, bisa dikatakan orang mutawakil dengan usaha yang getol seperti itu. Tinggal bagaimana pemahaman kita lah nanti ya. Cuma nanti perbedaan juga itu kita di dunia itu ada siang ada malam. Beda nanti di surga itu tidak ada yang namanya siang, tidak ada yang namanya malam. Sebab hikmah adanya siang dan malam di dunia ini udah tidak berlaku di akhirat, di surga itu. Maka di surga tidak ada siang. Maka gimana itu suasananya itu? Ya tidak siang, tidak malam, setengah siang setengah malam lah di surga itu. Dan itu sifatnya sarmada, nanggung, tidak siang tidak malam. Itu berbeda. Sebab hikmah adanya siang malam di dunia itu tidak berlaku di surga. Kalau seperti di sini kita kan apa? Adanya malam untuk istirahat. Nah di akhirat ada istirahat nggak? Di surga tidak ada yang namanya istirahat. Itu buat apa? Kalau istirahat itu berawal dari di surga tidak ada yang namanya capek gitu. Ya gitu nantinya lah. Walaupun bidadarinya 70. Oh 70.